Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan SPSS dengan 3 variabel atau menggunakan analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi itu adalah metode atau teknik analisis hipotesis, penelitian untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Analisis regresi linier berganda itu fungsinya untuk mencari pengaruh dari 2 atau lebih variabel independen atau variabel bebas, yaitu X, terhadap variabel dependen, yaitu variabel terikat atau Y. Nah, dengan demikian, secara sederhana dapat kita katakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel terhadap variabel Y, maka kita menggunakan analisis regresi sederhana. Sementara itu, jika kita ingin mengetahui pengaruh 2 variabel atau lebih terhadap variabel Y, maka kita menggunakan analisis regresi linier ganda. Sama seperti contoh kasus ini. Di sini ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. X1-nya itu persepsi, kemudian X2-nya adalah minat, dan Y itu hasil belajar. Maka kita menggunakan analisis regresi linier ganda. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi linier ganda, untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Jadi datanya itu harus normal. Kemudian yang kedua ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini adalah uji di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Kemudian yang ketiga ada uji multikolinearitas. Uji ini adalah uji di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Terus yang kelima ada uji autokorelasi. Ini khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi linier ganda itu perlu kita mengetahui syarat yang harus terpenuhi, yaitu ada 5 tadi. Umumnya ada 4, karena yang kelima tadi itu jarang terjadi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara detail tentang uji asumsi klasik tadi, karena fokus kita pada analisis regresi ganda. Nah, ada rumus untuk menghitung atau menganalisis data tersebut. Rumus persamaannya itu ada Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 sampai Bn. Di sini ada contoh kasusnya. Contohnya itu kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh persepsi dan minat terhadap hasil belajar. Di sini ada 3 variabel. Variabel pertama persepsi sebagai X1, minat sebagai X2, dan hasil belajar sebagai Y. Nah, di sini ada data, yaitu ada 17 data atau sampel. Yang pertama ada nomor dari respondennya, lalu ada skor dari hasil angket persepsi,
ada skor dari hasil angket minat, dan nilai dari hasil belajar. Oke, kita masuk ke SPSS. Nah, di sini kita sudah masuk ke SPSS. Yang pertama itu kita buka variabel view yang bawah ini. Variabel view. Bagian nama ini name, kita tulis variabel kita tadi. Variabel X kita ada persepsi, kemudian yang bawahnya variabel kedua ada minat, lalu ada hasil belajar. Dia nggak bisa di spasi ya, hasil nggak boleh di spasi gitu ya, bisa di tanda khusus belajar. Untuk desimalnya kita buat 0 karena kita tadi nggak pakai angka desimal atau berkoma. 0. Kemudian untuk label kita buat persepsi tadi sebagai X1. Persepsi sebagai persepsi sebagai X1, kemudian minat sebagai X2, lalu ada hasil belajar. Nah, di sini bisa kita spasi nih. Nah, belajar sebagai Y. Kemudian pada bagian measure kita jadi nah, setelah itu kita klik data view nih yang sebelah data view. Nah, di sini sudah tuh ya, udah muncul variabelnya persepsi, minat, sama hasil belajar. Sekarang kita masukkan datanya, copy saja. Kita copy tadi ini data yang persepsi, copy, kemudian yang minat, kemudian yang hasil belajar. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan datanya semua, sudah pastikan benar, kita ke analis. Kita cari regression nih. Kita masuk ke linear. Nah, di sini kan ada variabel dependent. Variabel dependent itu adalah hasil belajar yang dari Y, itu adalah variabel dependentnya. Kemudian untuk yang independen ada variabel X1 dan X2, yaitu persepsi dan minat. Pastikan yang statistik di sini estimate-nya sudah tercentang, lalu continue.
sini harus enter, menggunakan metode enter. Lalu oke. Nah, maka muncul hasil seperti ini. Muncul nanti datanya seperti ini. Untuk tabel pertama, variabel remove ini, tabel ini memberikan informasi tentang variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam analisis regresi. Variabel independen yang dipakai dalam analisis ini itu adalah variabel minat dan persepsi. Variabel independen yang dipakai adalah variabel minat dan persepsi, lalu variabel dependennya adalah yang hasil belajar. Analisis regresi menggunakan enter tadi, metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel remove ini tidak ada angka atau kosong. Kemudian bagian tabel kedua, tabel ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan persepsi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel hasil belajar. Kita lanjut ke tabel yang ketiga, ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini memberikan kita informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel minat dan variabel persepsi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel hasil belajar. Kemudian yang terakhir itu ada tabel koefisien. Tabel ini memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan persepsi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel hasil belajar. Contohnya tuh seperti ada atau tidak pengaruh antara minat dan hasil belajar, itu X dan Y ya, X, Y. Kemudian ada tidak hubungan antara minat persepsi dengan hasil belajar, ada atau tidak hubungannya. Jadi sendiri-sendiri yang dihubungkan. X menuju Y, X1 menuju Y, X2 menuju Y. Jadi bukan S1, S2 menuju Y. Kemudian ada rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian dari analisis yang kita lakukan. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Nah, di sini yang menjadi A-nya itu adalah yang bagian B yang pertama ini, kolom B ini 25,043. Kemudian yang menjadi B1 dikali X1 itu adalah yang ini, yang beta ini negatif. Sebenarnya ini ada di depannya ada 0 ya, negatif 0,637. Kemudian yang ditambah yang menjadi B2 dikali X2 nya itu yang B, yang bagian akhirnya 2,510. Nah, sementara itu
ketika kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel hasil belajar, maka dapat kita lakukan uji T parsial dalam analisis regresi. Nah, uji T ini adalah salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linier sederhana maupun analisis regresi linier berganda. Uji T itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen X itu secara parsial atau sendiri-sendiri dapat mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen Y. Nah, dari tabel koefisien ini kita akan melakukan uji untuk mengetahui apakah variabel persepsi dan minat secara parsial berpengaruh terhadap hasil belajar. Hipotesis yang dapat kita ajukan, yang pertama itu adalah H1 atau hipotesis pertama itu ada pengaruh motivasi terhadap prestasi, pengaruh persepsi terhadap hasil belajar. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh minat terhadap hasil belajar. Untuk melakukan uji hipotesis penelitian itu, maka lebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji T parsial. Ada dua acuan yang dapat kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu dengan melihat nilai signifikansi. Dan kedua, membandingkan antara nilai T hitung dan T tabel. Nah, untuk nilai signifikansi ini, jika signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis itu diterima. Kemudian jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis itu ditolak. Jika melalui perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesisnya diterima. Jika nilai T hitung kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak. Nah, di sini kan diketahui bahwa nilai signifikansi variabel untuk persepsi adalah sebesar, depannya ini ada 0,220. Karena nilai signifikansinya itu 0,220 itu besar dari probabilitas 0,05, maka disimpulkan bahwa H1 tadi atau hipotesis pertama itu ditolak. Artinya tidak ada pengaruh motivasi, tidak ada pengaruh persepsi terhadap hasil belajar. Kemudian jika kita membandingkan T hitung dengan T tabel, diketahui untuk T hitung pada variabel persepsi itu sebesar negatif 1,285. Karena nilai dari T hitung itu lebih kecil dari T tabel,
maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama itu ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara persepsi terhadap hasil belajar.